video kali ini aku bakalan mereview salah satu moisturizer yang sangat-sangat viral banget ya di minggu-minggu kemarin. Dan katanya sih si moisturizer ini itu kayak digadang-gadang itu bikin kulit itu semakin flawless, semakin elastis, kayak kulit-kulit glass skin dan porcelain, dan banyak banget kayak foto before afternya yang kalau pakai moisturizer, hanya pakai moisturizer ini itu bikin kulit itu bisa kayak kulit-kulit Korea gitu loh, kulit tanpa pori-pori gitu kan ya. Dan harganya juga sangat-sangat murah banget buat kaum mendang-mending, dan size-nya juga sangat-sangat gede banget gitu loh isinya. Oke, pasti kalian tahu ya, moisturizer ini adalah moisturizer dari Skora ya. Kalian bisa lihat ya. Sejujurnya aku pertama kali lihat si Skora ini, aku tertarik yang pertama kali adalah dari packagingnya. Dia air plum gini ya, jadi nggak bakalan bikin tumpah, dan ini tuh bisa dibawa kemana-mana. Jadi biasanya kalau moisturizer itu biasanya seringnya dia kan packagingnya kan seperti ini kan ya, dan itu kayak susah banget gitu loh dibawa traveling kemanapun gitu. Dan ini pasti takutnya itu tumpah, atau pas kita nutupnya itu nggak rapat, jadinya dia bakalan tumpah gitu ya. Dan yang bikin aku tertarik untuk beli itu tadi salah satunya itu dari packagingnya ini. Dan tahu harganya berapa? Harganya cuman 50.000. Oke. Dengan isi 100 ml kalian bisa beli moisturizer segede ini gitu loh. Adapun yang moisturizer packagingnya seperti ini, tapi dia harganya itu 100 ke atas biasanya, dan isinya pun nggak full 100 ml. Paling gede itu antara 70 ml atau 80 ml, itu paling gede. Dan ini menurut aku salah satu moisturizer yang packagingnya bagus banget, air plum, kemudian dia isinya gede, dan buat kaum mendang-mending itu kayak murah nih, kayak menarik gitu loh, dan akhirnya buat beli. Oke, untuk kandungan dari moisturizer dari Skora ini ya, dia diklaimnya itu mengandung 5% niacinamide hydromousse gel. Untuk tambahannya dia mengandung yang namanya fermented honey, bitok, lumiflora, peony, Cafesilane, dan witch hazel ya. Jadi 5% niacinamide itu menurut aku itu salah satu bahan aktif yang benar-benar kalau dikatakan cukup banget ya. Maksudnya dia konsentratnya itu nggak terlalu tinggi gitu loh. Jadi semakin tinggi konsentratnya yang namanya niacinamide itu bakalan semakin bikin kulit lebih kering ataupun iritasi. Meskipun di sisi lain manfaat dari niacinamide itu salah satunya memang untuk mencerahkan ya, dan untuk menjaga mengontrol kelebihan minyak. Apalagi ini tuh niacinamide itu memang bagus banget untuk kulit yang cenderung berminyak ataupun berjerawat, yaitu salah satunya juga untuk mencerahkan dan mengontrol sebum di dalam kulit kita gitu. Jadi biar nggak terlalu banyak gitu loh minyaknya di wajah kita. Oke, jadi di sini aku bakalan highlight ya kandungan apa aja yang menurut aku itu baru banget aku ketahui, dan menurut aku itu memang bagus gitu loh. Salah satunya yaitu fermented honey ya. Jadi fermented honey itu adalah salah satu madu fermentasi ya, yang aku baca jurnal-jurnal di Google ya. Di situ dijelaskan kalau fermented honey itu salah satu fermentasi madu yang memang digunakan untuk mengeksfoliasi kulit secara lembut. Oke, jadi aku kan selama ini hanya tahu bahan-bahan aktif ataupun bahan-bahan untuk eksfoliasi itu kan dari kandungan AHA, BHA, kemudian salisilik acid, kemudian benzoyl peroxide, kemudian lactic acid ya. Itu salah satu bahan-bahan aktif yang memang bagus untuk eksfoliasi gitu kan ya. Ternyata fermented honey itu juga kandungan yang bisa untuk mengeksfoliasi, tapi eksfoliasinya itu kayak secara halus gitu loh, nggak terlalu bikin kulit itu bener-bener kaget gitu kan. Biasanya kalau AHA BHA itu kan kalau kita sering-sering pakai kan kulit itu bakalan iritasi, gatel, dan bakalan timbul yang namanya beruntusan atau breakout ya, kalau kita nggak cocok biasanya ya. Sedangkan yang fermented honey ini itu salah satu kandungan yang memang untuk eksfoliasi, tapi eksfoliasinya itu
bikin kulit itu parah gitu loh, bikin kulit itu kayak kencang banget gitu, nggak bikin kayak efek samping seperti yang aku sebutkan tadi gitu. Dan salah satunya juga ada kandungan wheat hazel ya. Wheat hazel itu memang salah satu kandungan bagus menurut aku ya. Salah satunya itu untuk mengatasi peradangan pada kulit. Jadi kalau kulit kalian itu iritasi gara-gara bahan aktif tersebut, terus kalian pakai moisturizer yang ada kandungan wheat hazelnya, itu bisa mengurangi rasa kemerahan di kulit kalian tersebut gitu. Cuman ada beberapa highlight yang aku highlight banget nih ya. Ada beberapa orang itu yang memang dia itu nggak cocok sama wheat hazel ya. Bisa juga mungkin wheat hazel itu manfaatnya untuk mengatasi peradangan ya, tapi ada juga orang itu nggak cocok sama kandungan tersebut, malah sebaliknya. Ketika dia pakai wheat hazel itu bakalan bikin kulitnya itu makin iritasi gitu. Ada yang cocok, ada yang enggak. Itu yang aku highlight di dari kandungan wheat hazel tersebut gitu. Oke. Untuk Skora ini ya, aku sudah bahas tadi ya kandungannya. Sekarang untuk teksturnya Skora ini, aku biasanya ini pakai hanya untuk pagi hari ya. Kenapa nggak untuk pagi dan malam? Karena aku malamnya itu hanya pakai tretinoin, pakai Adapalene aja ya, sama moisturizer dari Labore. Oke, untuk teksturnya ini sebenarnya dia tuh teksturnya lebih ke gel bening gitu ya, kayak produknya The Original ya. Nih, dia teksturnya gel seperti ini, bening, tapi dia nggak berbau kayak wangi atau bau-bau aroma tertentu dalam kandungan tersebut, nggak sama sekali gitu. Dan dia teksturnya gel, tapi ketika kita blend itu dia itu kayak air gitu. Dan aku seneng dari moisturizer ini tuh dia nggak lengket gitu loh ketika diaplikasikan di kulit. Ada juga kan ya yang moisturizer yang bentuknya gel seperti ini ya, dia itu kental banget ketika diaplikasikan dan bikin kayak ada kesan lengketnya gitu loh ketika kita aplikasikan di wajah gitu loh. Tapi ini nih nggak banget, nggak ada rasa lengket atau bagaimana, nggak ya. Aku bener-bener suka sama moisturizer ini tuh. Oke, aku sekarang bakalan aplikasikan di wajah aku. Aku biasanya makainya itu 2 pump aja tuh udah cukup ngecover seluruh wajah aku. Tuh kayak gini. Sarankan kalian itu makainya itu kayak secukupnya aja gitu ya. Jadi si Skora ini kalau kalian tuh pakainya banyak banget itu memang susah langsung nyerap gitu loh. Tapi kalau pakainya 1 pump dulu baru dipakai di muka, 1 pump lagi pakai di muka, itu baru langsung set ya. Jadi nyerapnya itu kayak gini loh, ibarat keset di wajah, tapi dia nggak lengket di kulit gitu loh, nggak lengket di kulit ketika diaplikasikan di wajah gitu loh. Kadang ada beberapa moisturizer itu ketika sudah diaplikasikan di kulit itu bakalan lengket gitu, dan ada kesan kayak greasy-nya, kayak berat gitu. Tapi ini enggak, untuk dari segi tekstur aku suka. Oke. Terus apakah ini ada kayak perubahan gitu loh di aku selama 2 minggu ini ya? Mungkin nggak 2 minggu sih ya, kayak sekitar 25 hari mungkin, bukan 2 minggu lah ya, 2 minggu lebih 3 hari lah ya, lebih 3 hari. Menurut aku di sini biasa dalam artian tuh kayak nggak kayak di TikTok gitu loh, sampai bikin kulit tuh kayak glass skin, kemudian tekstur itu kayak tiba-tiba hilang, nggak ada tekstur sama sekali di kulit, nggak. Menurut aku ya, di aku tuh kayak cuman melembabkan, di aku itu bener-bener melembabkan, kemudian kayak bikin itu kayak, lebih tepatnya kalau di aku pribadi itu lebih kayak mengontrol minyak gitu loh, mengontrol minyak yang tadinya minyakan banget. Ketika pakai si Skora ini menurut aku lumayan ngontrol banget si minyak tersebut gitu loh. Terus kalau untuk sampai
kayak di video-video TikTok sampai teksturnya itu kayak ih ini loh bener-bener menghilangkan tekstur. Mungkin memang kalau untuk menyamarkan bekas jerawat memang bisa ya, tapi mungkin untuk menghilangkan jerawat hanya membutuhkan ini moisturizer aja. Menurut aku kurang efektif ya. Kalian bisa pakai kandungan-kandungan skincare yang memang dikhususkan untuk mengatasi yang namanya jerawat. Apalagi jerawat kalian itu jerawat bener-bener jerawat meradang gitu kan ya, pasti butuh ekstra skincare yang menurut aku itu memang khusus untuk kulit berjerawat. Jadi Siskora ini mungkin itu salah satunya fokusnya dia ini itu apa namanya itu membuat moisturizer itu memang salah satunya itu untuk menghidrasi ya, salah satunya untuk menghidrasi untuk kulit yang cenderung berminyak ataupun yang kering banget ya, kering banget itu mungkin ini kayak apa sih gimana ya, apa sih yang kalian harapkan ketika kalian tuh hanya pakai moisturizer aja gitu loh, tanpa kalian itu pakai skincare yang tambahan skincare gitu loh, paham nggak sih? Jadi kalau apalagi buat kalian itu sampai kemakan iklan yang oh jerawatku ini aslinya tuh breakout parah loh, terus aku cuman pakai Siskora ini tiba-tiba langsung mulus, enggak ya, enggak, jangan kemakan iklan seperti itu ya. Mungkin aja dia itu sebelumnya udah sembuh gitu kan, sudah sembuh, tinggal beberapa bekas jerawat aja, terus pakai Siskora ini tiba-tiba bekas jerawatnya kayak tersamarkan gitu loh. Tapi kalau untuk bopeng aku nggak percaya sih kalau cuma pakai Siskora aja gitu loh. Tapi untuk aku memang bagus Siskora ini ya, apalagi untuk base make up gitu loh, base make up. Jadi make up aku itu kayak kelihatan lebih glass skin dan lebih kayak nempel gitu loh di kulit gitu loh. Jadi gak bikin make up itu kayak nge-crack gitu, enggak. Kalau secara aku pribadi, dan ini tuh memang bener-bener ngelembapin di muka dan bisa mengontrol minyak aja dari aku. Untuk bekas jerawat mungkin bakalan bisa ya kalau kalian udah pakai 2 botol ataupun 3 botol tuh bisa. Tapi kalau sampai ada yang ngomong jerawatku itu parah, kemudian aku hanya pakai Siskora aja, menurut aku nggak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Mungkin dia memang pakai kandungan-kandungan skincare yang khusus jerawat, tinggal jerawat bekasnya aja dia pakai Siskora, aku baru percaya. Tapi aku loh hanya pakai Siskora aja udah sembuh. Aku nggak percaya dengan hal-hal yang seperti itu, karena aku udah kayak berjerawat itu udah lama banget ya, sekitar 14 atau enggak 15 tahun ya, dari SMP kelas 2 itu ya, itu nggak bisa sembuh total langsung hanya pakai moisturizer, menurutku enggak. Mungkin kalau ada yang ngomong basic skincare memang bisa, tapi dengan kata lain satu, harus ada kandungan yang memang khusus untuk mengatasi jerawat meradang tersebut gitu ya. Mungkin kalau ada beberapa dokter yang mengatakan kalau kamu harus pakai basic skincare, tapi ada beberapa dokter yang bilang basic skincare itu nggak cukup aja, tapi lihat kandungan yang ada di dalam skincare kalian gitu. Kalau Siskora ini ada kandungannya niacinamide, fermented honey, detox ya, with hazel ya. Itu tadi memang dia bagus banget untuk meregenerasi kulit, tapi untuk menghilangkan jerawat meradang, maksudnya jerawat-jerawat yang udah parah nih ya, udah parah ini, timbul parah banget sampai merah-merah sampai nanah, hanya diatasi dengan moisturizer, menurutku enggak. Jadi kalian harus pinter-pinter aja milih. Kalau aku pribadi memang suka sama Siskora ini ya, harganya juga murah, kemudian isinya banyak banget ya, buat kaum mending kalian cocok mungkin sebulan 2 bulan ini baru habis gitu, karena aku pakainya cuma di pagi hari aja gitu. Oke, jadi itu aja reviewku hari ini. Rekomendasi apa enggak sama Siskora, menurut aku rekomendasi banget kalian beli, cuman ingat jangan sampai kemakan iklan. Kalau hanya untuk melembabkan, mencerahkan ya, kemudian untuk base make up ini memang rekomendasi banget dan bagus banget. Tapi kalau kulit kalian yang sampai jerawat bernanah nih ya, cuman pakai Siskora jangan.
takutnya nanti kalian malah nggak cocok sama kandungan yang namanya witch hazel itu, bukan malah bikin kulit kalian yang berjerawat itu makin sembuh, malah makin iritasi itu. Oke, jadi itu aja video aku hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih like jika kalian suka, klik tombol subscribe-nya supaya aku bisa semangat bikin video di setiap minggunya. Oke, see you next my video. Bye bye.